Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini pelayanan dari GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung kembali menyapa setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun pendengar berada. Dan bersyukur sekali kalau sampai hari ini Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Kota Bandung ini boleh dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan terus Injil kebenaran, menyampaikan terus kabar sukacita, kabar kemenangan, sehingga setiap kita pendengar Sobat Maestro boleh terus hidup dalam iman yang teguh. Haleluya. Bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya betul malam hari ini kita semua akan diberkati. Malam hari ini kita akan melihat pengharapan. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memerdekakan roh kita, menguatkan roh kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang setia sampai pada akhirnya. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mohon hikmat dari Tuhan, sebab Roh Kuduslah nanti yang akan mengajarkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu biar malam hari ini menjadi malam berkat, malam hari ini menjadi malam sukacita, malam hari ini menjadi malam pengharapan bagi setiap kami pendengar Sobat Maestro dimanapun kami berada. Hamba berdoa buat setiap pendengar, baik mereka yang sedang ada di jalan, mereka yang sedang ada dalam perjalanan pulang kantor, mereka yang ada dalam rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada dan mendengarkan siaran ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika firman disampaikan, setiap umat Tuhan mendengar, maka timbul iman dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat setiap kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus bilang, kamu pun berada. Nah, sobat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar akan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, Yesus sedang berbicara kepada setiap murid-muridnya, bahkan pada setiap kita malam hari ini. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang begini, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Perhatikan ayat ini. Tujuan Yesus pergi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi ketika Yesus berangkat ke sorga, ketika Yesus kembali ke sorga, maka Yesus menyediakan satu tempat buat setiap anak-anaknya. Tujuannya satu, ayat 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya kan? Nah, sobat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena ayat ini biasanya dipakai
oleh ibadah-ibadah penghiburan, oleh ibadah-ibadah pemakaman. Tapi saya mau setiap kita orang-orang Kristen akhir zaman ini mengerti apa yang harus kita mengerti. Yang harus kita mengerti adalah dunia bukanlah rumah kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi, yang harus kita mengerti bahwa dunia bukanlah rumah kita. Kalau dunia bukan rumah kita, maka yang harus kita pahami, kita tidak akan selamanya ada di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus bilang, kelak ketika rumah sudah aku sediakan, aku akan kembali menjemput engkau untuk ambil engkau untuk pada akhirnya bersama-sama denganmu. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, sorga, haleluya, kamu pun berada. Amin. Jadi kalau kita ditanya apakah engkau siap menghadapi kematian, sama seperti Paulus katakan, kematian adalah sebuah keuntungan bagiku. Tapi jikalau aku harus hidup, aku hidup memberikan buah. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan, tapi kematian adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dengan kita mati, kita meninggalkan kontrakan kita dunia ini, kita pergi kepada rumah asli kita. Di tempat di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita akan berada. Haleluya. Amin. Jadi sobat yang kasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti ketika Yesus bilang seperti ini, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti bahwa ketika Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, tempat asli kita, tempat kediaman kita, maka kita akan disamperin oleh Yesus. Iya kan? Yesus akan bilang, yuk, rumah sudah jadi, kita pulang. Dengan kata lain, dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Dunia ini bukanlah akhir tempat kita tinggal. Dunia ini cuma singgahan kita sementara. Karena di dunia inilah kita akan menjadi berkat. Di dunia inilah kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di dunia ini kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi lidah penyambung apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya mau cuma ingatkan buat setiap kita. Bu, engkau istri-istri, Pak, engkau suami-suami, orang-orang muda, ingat rumah kita di sorga. Rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita adalah di tempat di mana Yesus berada. Kita bukan di dunia ini. Dengan kata lain, kalau engkau masih punya masalah di dunia, it's okay. Karena dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kalau engkau masih punya pergumulan di dunia ini, it's okay. Karena dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kenapa? Karena kalau rumah kita sudah jadi, maka Yesus akan datang kepada kita. Kita akan dibawanya pulang ke rumah asli kita. Amin. Jadi sebagai malam hari ini saya mau ingatkan setiap kita, kalau dunia bukanlah tempat tinggal kita, kalau dunia bukanlah merupakan akhir dari segala-galanya, yang pertama, jangan fokus kepada dunia. Amin. Jangan fokus kepada dunia. Sehingga kalau kita fokus kepada dunia, kita akan mencintai dunia. Dan Paulus bilang, kalau kita cinta akan dunia, maka cinta akan Tuhan itu tidak ada. Paulus juga bilang begini, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar. Apa itu kemah tempat kediaman kita? Kemah bukanlah suatu yang tetap. Kemah merupakan tempat tinggal sementara kita. Kemah adalah badan kita saat ini. Sehingga ketika badan kita yang tidak kekal ini habis, maka kita akan kembali ke rumah asli kita. Amin. Jangan pernah takuti apa yang kau katakan kematian. Ingat, semua orang akan menghadapi kematian, sobat. Kenapa? Karena memang rumah kita ini bukan di dunia. Kita semua akan kembali kepada penciptanya, iya kan? Setiap kita akan kembali kepada Yesus, di mana Yesus sudah menyediakan rumah buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sobat, perhatikan kata-kata Yesus.
Begitu konsennya Yesus menyediakan tempat buat setiap kita supaya kita di muka bumi ini tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sifatnya sementara karena dunia ini akan habis, akan luluhlanta. Dunia ini sudah semakin hari semakin tua. Kita sudah lihat banyak kejadian-kejadian alam yang menggoncangkan dunia. Kenapa? Karena kita tahu dunia bukanlah tempat tinggal kita. Sehingga ketika tempat tinggal kita yang aslinya sudah jadi, tempat tinggal kita yang dibangun Tuhan sudah jadi, maka kita akan pulang ke sana. Pesan saya sederhana, kalau ketika rumahmu sudah jadi dan engkau dipanggil pulang, maka engkau harus pulang. Jangan terlalu lama di dunia ini. Amin. Kalau Tuhan izinkan orang tuamu, Tuhan izinkan anak-anakmu, Tuhan izinkan orang-orang di sekelilingmu pulang terlebih dahulu. Jangan terlalu menangisi berlebihan. Kenapa? Karena harusnya kita lah yang menangisi diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita yang masih mengalami kesulitan, kita yang masih mengalami kesusahan, sedangkan orang-orang yang sudah pulang terlebih dahulu, sudah disediakan rumahnya oleh Bapa terlebih dahulu, tidak mengalami hal seperti itu. Dia sudah enak bersama dengan Tuhan. Sedangkan kita yang masih mengalami masalah di dunia ini, kita yang masih mengalami pergumulan, kita yang masih suka disakiti, kita masih tinggal di dunia ini. Gak perlu kita nangisin mereka, harusnya kita menangisi diri kita sendiri, ya kan? Jadi malam hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan seperti ini, sobat yang dikasih dalam Tuhan. Karena dunia bukan rumah kita, karena dunia bukan akhir dari segala-galanya, maka jangan fokus kepada dunia, karena dunia sifatnya sementara. Makanya Yesus jelas bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa? Bahwa apa yang kita lihat di muka bumi ini sifatnya sementara. Karena itu jangan fokus kepada apa yang sifatnya sementara. Karena ketika sementara ini hilang, sementara ini habis, maka engkau akan goyang. Tetapi fokuslah kepada yang bersifat kekal. Apa itu kekekalan? Sorga adalah kekekalan, Allah adalah kekekalan. Hal-hal dahsyat dalam sorga adalah kekekalan. Karena itu fokus kepada kedahsyatan, ke sorga, fokus kepada kekekalan, di mana engkau akan selama-lamanya tinggal di sana. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang mengalami goncangan, kita hari-hari sedang mengalami jahatnya orang manusia tinggal di dunia, kita hari-hari ini menonton banyak berita yang semakin hari semakin jahat, itu membuktikan betapa Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Tuhan tidak mau kita selamanya ada di muka bumi ini. Tuhan tidak mau kita selamanya tinggal di dunia ini. Tuhan mau ketika rumah sudah jadi, maka kita dipanggil pulang, iya kan? Dan rumah sudah jadi tidak bicara tentang usia. Ada yang rumahnya sudah jadi usia masih muda. Ada juga rumah yang sudah jadi usianya masih setengah muda. Tapi ini bicara tentang kesiapan kita ketika rumah kita sudah jadi. Dan kita tidak tahu kapan rumah kita jadi. Tugas kita hanya berjaga-jaga. Sehingga kelak ketika Yesus datang kali yang kedua, maupun kita yang menyambut Yesus di awan-awan, kita sudah didapati Dia siap sedia. Jadi yang pertama, karena dunia bukan rumah kita, maka jangan pernah fokus kepada dunia. Yang kedua, karena dunia bukan rumah kita, belajar untuk selalu fokus kepada Tuhan. Amin. Belajar untuk mencari nilai-nilai kekekalan, sobat. Kalau dalam rumah tangga kita berantem, dalam rumah tangga kita ada selisih paham, is okay lah. Karena gak selamanya kita ada di dunia ini. Kalau hal-hal jahat saat ini sedang menimpamu, rancangan-rancangan orang jahat hari-hari ini sedang menimpa dan merancangkan dirinya ke dalam tanganmu, sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan, is okay. Karena dunia bukan segalanya, karena dunia bukan akhir dari segalanya. Akan ada di mana pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, akan ada di mana tangan Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ingat, ketika Adam dan Hawa akan bersatu, ketika Tuhan mempersiapkan Hawa, sebelumnya Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan Taman Eden. Amin. Sama, ketika Tuhan akan mempersiapkan kita rumah kekekalan kita, maka Tuhan mempersiapkan surga buat setiap kita. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, rumah masa depan kita. Ini yang harus kita fokus. Ini yang harus kita fokus. Dengan kata lain, Pak, saya cuma mau bilang, istrimu adalah titipan sementara yang Tuhan titipkan. Bu, suamimu adalah titipan sementara yang Tuhan titipkan. Orang tua, anak-anakmu adalah titipan sementara yang Tuhan titipkan. Selama engkau ada di muka bumi ini, sebagaimana titipan-titipan itu, demikian pula kekayaan,
keuangan, semua adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan. Karena itu gunakan baik-baik. Karena itu gunakan baik-baik apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tuh, apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, gunakan itu baik-baik. Sehingga setiap ketika Tuhan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang memanage apa yang Tuhan boleh titipkan dalam kehidupan kita. Amin. Belajar jangan fokus dengan dunia ini. Belajar jangan fokus dengan dunia ini, sobat. Karena dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Bicara nilai-nilai kekekalan, bicara tentang kerajaan sorga. Bicara tentang kerajaan sorga, kita teringat bahwa setiap hari Minggu Tuhan minta untuk kita datang beribadah, mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita fokus cuma cari kerjaan sampai engkau melupakan Tuhan, engkau melupakan nilai-nilai kekekalan untuk hanya mencapai dan meraih nilai-nilai sementara. Saya pakai bahasa saya sebut bodoh. Kenapa bodoh? Karena saya percaya kalau orang fokus hanya nilai-nilai sementara sedangkan nilai kekekalan dilupakan, alangkah parahnya orang tersebut. Sehingga mereka melupakan nilai-nilai kekekalan. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk kerajaan kedua kali. Kerajaan Allah yang akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Hari ini, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ingat, Tuhan pergi ke sorga. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga kalau rumah kita sudah jadi, kita semua akan pulang. Gak ada yang tinggal di dunia ini, sobat. Gak ada yang tinggal. Semua akan kembali karena dunia ini akan hancur. Dunia ini akan binasa. Semua kita akan pulang. Jadi jangan fokus dengan apa yang sifatnya sementara. Dunia ini sementara. Kalau engkau mengumpulkan harta, Alkitab jelas bilang ngengat dan karat merusaknya. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Iya kan? Ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak mencurinya karena hartamu aman di sorga. Yuk sama-sama kita tabung harta kita di sorga dengan melakukan hal-hal yang baik yang bersifat kekekalan. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita lihat apakah fokus hidup kita saat ini bersifat yang sementara atau fokus hidup kita sudah bernilai pada kekekalan. Apakah fokus hidup kita saat ini fokus kepada sementara atau fokus kepada kekekalan? Kita menabung hal-hal yang kekal, kita melakukan hal-hal yang kekal, atau kita melihat sifat sementara? Apa yang kau cari hari-hari ini, sobat? Apa yang engkau cari? Apa yang kau kumpulkan hari-hari ini? Biar ini menjadi teguran buat setiap kita. Biar ini menjadi teguran buat setiap kita. Sehingga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sadar bahwa dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Anak-anak Tuhan yang tinggal di akhir zaman mengerti bahwa dunia ini cuma kemah, tempat kediaman sementara kita. Sehingga ketika tempat kediaman sementara kita ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tempat yang selama-lamanya kita akan tinggal. Bicara kekekalan. Karena itu carilah hal-hal yang kekal. Carilah hal-hal yang jangan sifatnya sementara, tapi sifatnya kekal. Kenapa? Karena di kekekalan itulah engkau akan tinggal untuk selama-lamanya. Saya akan bacakan satu kali lagi ayat ini untuk membuat setiap kita mengerti begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kita sehingga Dia tidak mau melihat setiap kita tinggal untuk selama-lamanya di dunia ini. Tuhan mau setiap kita tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Malam hari ini kami diingatkan ya Bapa, bahwa biar fokus kami hanya kepada kerajaan surga. Fokus kami hanya pada bersifat hal-hal yang kekal. Karena kami tahu
ketika kami sudah disiapkan rumah bagi kami, maka kami akan pulang, kami akan tinggal, dan kami akan kembali kepadamu. Supaya di tempat di mana Tuhan berada, maka kami pun berada. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya bersifat fokus kepada hal-hal yang bersifatnya sementara, kami terlalu terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini sehingga kami melupakan kekekalan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami melupakan apa yang Tuhan berikan, pernah beritahukan kepada setiap kami, bahwa kelak ketika rumah kami sudah jadi, ketika Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap kami, maka kami akan pulang kembali ke rumah tempat tinggal kami yang sebenarnya, yang aslinya, yang bersifat kekal. Karena itu malam hari ini ya Allah, biar mulai malam hari ini kami mau fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal. Kami mau fokus bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan, dan Roh Kudus tolong setiap kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap Sobat Maestro yang malam hari ini mendengar siaran ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang telah Tuhan ciptakan untuk masa kekekalan. Sehingga ketika dunia ini habis, dunia ini lenyap, maka kami akan pulang ke tempat tinggal kami sebagaimana Engkau mempersiapkan segala sesuatu. Karena itu biar kami fokus kepada hal-hal yang kekal. Kami tidak mau terlena dengan dunia ini, kami tidak mau fokus kepada dunia ini. Ajar kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami hidup dan tinggal dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga, hamba berdoa buat setiap keluarga yang mendengarkan siaran malam hari ini, sehingga fokus mereka adalah fokus kerajaan sorga. Mereka menghadirkan suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Allah tolong suami-suami, Allah tolong istri-istri, Allah tolong setiap rumah tangga, orang tua, anak-anak yang ada, untuk mereka boleh fokus pada kekekalan. Dan bersama berdoa juga buat setiap orang-orang muda ya Tuhan. Biar setiap orang-orang muda yang mendengarkan siaran malam hari ini, fokus hidup mereka adalah fokus hidup kepada Tuhan. Ingatkan mereka bahwa dunia ini tidak kekal. Ingatkan kepada setiap orang-orang muda di akhir zaman ini ya Bapa, bahwa dunia ini bersifat sementara, sehingga mereka tidak boleh tinggal, tidak boleh fokus kepada dunia ini yang hanya bersifat sementara. Hamba berdoa jamah masing-masing kami ya Roh Kudus. Pulihkan hati kami masing-masing sehingga hidup kami semakin hari semakin dipulihkan. Kami fokus kepada kekekalan, kami fokus kepada kerajaan Allah. Kami fokus bagaimana kami memberitakan kabar baik, kami fokus memberitakan kasih Kristus. Sehingga melalui hidup kami menabung akan kekekalan, kami menabung hal-hal yang baik kelak untuk masuk dalam kekekalan. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga setiap kali ketika kami akan menghadapi kematian, kami siap. Karena kami tahu rumah kami bukan di dunia ini. Kami siap menghadapi segala sesuatu karena kami tahu dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Masih ada satu dunia lagi yang bersifat kekekalan. Biarlah kami fokus kepada kekekalan itu. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini. Jamah masing-masing kami Tuhan. Jamah masing-masing kami Roh Kudus, hamba berhenti menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biar Roh Kudus yang menjamah masing-masing pendengar mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing mengharapkan pemulihan, kesembuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman Tuhan atas setiap mereka. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka. Allah lihat iman percaya mereka, sehingga Tuhan menyembuhkan dan Tuhan melihat iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga buat Radio Maestro ini ya Bapa. Berkati radio ini, pakai radio ini dengan tidak terbatas, sehingga melalui radio ini banyak jiwa dimenangkan, melalui radio ini banyak jiwa dikuatkan, melalui Radio Maestro ini banyak orang boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hal-hal baik Tuhan terus tambahkan, kemajuan-kemajuan yang dahsyat Tuhan terus tambahkan atas Radio Maestro ini. Owner bersama dengan staf-staf yang ada, Tuhan memberkati, hidup mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba bersyukur buat hari ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Maju terus dalam Tuhan. Ingat, dunia bukan akhir dari segala-galanya. Dunia bukanlah rumah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.